untuk kita semua. Dalam mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen matematika Universitas Jambi dengan tema peningkatan kompetensi dan skill olah data geostatistika Inspektur Tambang pada kantor Inspektur Tambang Jambi melalui workshop penggunaan software PAS di ASP, EViews, Excel, dan SPSS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua bisa berkumpul di sini. Bisa dikatakan ini sebagai undangan kami untuk kami sharing apa yang kami ketahui tentang beberapa software yang ekspektasinya nanti mudah-mudahan bisa berguna bagi pekerjaan Bapak atau Ibu, atau kalau ada yang ingin studi lanjut. Nah, kegiatan ini sebenarnya salah satu dharma dari perguruan tinggi bagi dosen, yaitu dharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini kami bermitra dengan Bapak atau Ibu di sini ya, karena masalah pengolahan data. Jadi kami pikir mungkin Bapak atau Ibu akan membutuhkan ini. Di sini tim pengabdian masyarakatnya itu kebetulan diketuai oleh saya Syamsidah Ruzi, kemudian ada Ibu Bunga Margotila, ada Ibu Pori Sormin di sana, kemudian Ibu Sarmada dan Pak Khairul Alim. Dan kami didampingi oleh 3 orang mahasiswa di sini, ada Wahyu, Fahru Rozi, dan Rizky, yang insya Allah juga akan mendampingi Bapak Ibu nanti. Kemudian pas masuk ke ruangan ini, saya langsung wow. Seru suasananya, bekerja di sini seolah-olah ya secara psikologinya seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi, kayaknya nggak ada beban gitu, no pressure, benar-benar karena emang kayak di rumah saya kayak enak banget, betah jadinya rasanya kantor di sini kayaknya. Kalau mudah-mudahan cuma jangan terlalu betah, kasihan juga keluarga di rumah. Ada yang sampai nginep di sini. Oh gitu, bawa keluarga Pak. Boleh lah. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini ekspektasinya, karena saya sendiri juga tidak suka hal yang terlalu formal. Jadi nanti untuk penyampaian materi akan diketuai oleh Ibu Bunga Margotila. Kebetulan beliau MStat, jadi emang bidang beliau insya Allah apa yang disajikan beliau benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan sambil beliau memberikan materi nanti, boleh sekali mungkin disambil ya Bu Bunga kalau ada pertanyaan, karena kan kami di sini tujuannya workshop atau pelatihan. Jadi kalau tidak mengerti yang di awal, jadinya akan susah mengerti ke tahapan berikutnya. Jadi harapannya emang fix dari awal dulu untuk setiap detailnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan suasana ruangannya. Emang kegiatan ini walaupun kekeluargaan tapi tidak pula sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syamsidah Ruzi. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Redo Gusman kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kurang-kurang lebihnya dari kami keluarga besar Inspektur Tambang di penempatan Provinsi Jambi. Nah, yang pertama-tama mungkin kepada Ibu Syamsidah Rozi ya, sebagai koordinator dari kegiatan ini ya, juga bagi teman-teman ibu-ibu dosen dan bapak-bapak dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti itu. Nah, terakhir mungkin untuk teman-teman yang kami banggakan dari mahasiswa ya, ada 3 orang ini ya, dan yang lain tentunya teman-teman yang kami sayangi ya. Kok kayak perpisahan jadinya ya. Oke, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena memang kalau dari kebetulan ya, nggak tahu ya kenapa orang
orang Tanjung Burla ini suka matematik, saya juga suka matematik Bu. Kebetulan tetanggaan sama Bunga. Jadi kakak kelas saya Bu, Mbak Bunga Mardatilah ini. Jadi satu suku, satu ini kan gitu. Tapi benar Bu, maksudnya itu statistik ini bagi teman-teman karena kita juga apa ya, ada value competition juga tahun ini Bu, yang artinya juga matematik kita bisa memberikan kajian sebuah data baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ini sangat membantu juga. Mungkin juga nanti perkembangan dari value competition, kebetulan tahun kemarin Jambi nomor 1 Bu value Falcomnya kita. Jadi tahun ini mungkin double satunya gitu Bu gitu. Tapi tahun ini terkait dengan penulisan karya ilmiah. Jadi mungkin nanti beberapa orang juga akan menanyakan kebetulan juga ini ya. Jadi memang itu program tahunan Bu yang diadu di seluruh provinsi. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa ke sana juga, atau nanti karena memang kita kendala waktu, jadi mungkin ya mungkin pengenalan, tapi pengenalannya mungkin lebih dalam juga gitu Bu. Jadi mungkin dibantu teman-teman nanti Bu. Artinya terima kasih banyak sudah memilih nih, banyak sekali instansi di sini. Kebetulan Inspektur Tambang terpilih untuk diberikan ilmu seperti itu Bu. Dan saya yakin juga ini akan dipakai Bu, karena calon-calon yang S2, S3 ini banyak nih Bu di sini. Jadi teman-teman ini ada 5 orang nih yang tahun besok mau S2 nih Bu gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan Bu bisa berangkat Agustus ini. Gitu. Jadi ya mungkin itu aja Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi disampaikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menginstal tadi, bahwa hari ini memang sekedar pengenalan, bukan sekedar pengenalan juga, lanjutnya mudah-mudahan nanti ada seperti itu. Dan kami mohon maaf juga Bu, karena memang di sini kami 23 orang dan kami fungsional semua. Dan kemarin kami juga sudah mengundang dinas SDM, banyak respon, cuma ternyata jam 9 ada rapat untuk acara besok. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran teman-teman seperti itu. Mungkin itu aja mewakili dari teman-teman kita. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa seraya menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Fahrul Razi untuk memimpin doa. Kepada Saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa secara Islam bagi yang Muslim, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina munkafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan penggunaan software PAS, JASP, Avius, SPSS, dan Excel dalam geostatistika. Maka dari itu ya Allah, berilah kekuatan kepada para pemateri agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, serta semoga nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta dapat berpartisipasi aktif hingga akhir acara nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat dalam rangka silaturahmi, saling berbagi ilmu, serta berkolaborasi bagi kami, sehingga Merdeka Belajar benar-benar dapat diterapkan, sekaligus kerjasama antar instansi dan institusi dapat lebih ditingkatkan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini, serta berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mada. Izin yang saya hormati Pak Redo Gusman SKM selaku Inspektur Tambang Wilayah Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Inspektur Tambang dan Analis penempatan Jambi yang hadir pada pagi hari ini bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan setelah inspeksi ya pekan lalu. Mohon maaf kami mengambil waktunya, dan di sini kami mencoba untuk mensosialisasikan sebenarnya lebih tepatnya software yang open source, karena selama ini yang menjadi brand untuk pengolahan data itu kan lebih ke SPSS. Nah, sementara untuk di yang ada di kalangan statistisi itu yang populer itu adalah JASP dan software PAS karena lebih user friendly, kemudian ada pendekatan Bayesiannya juga, sedangkan SPSS masih klasik. Kemudian software PAS sendiri itu juga bisa langsung diklik, jadi tidak perlu proses instalasi yang lama seperti tadi SPSS yang sudah Bapak Ibu install di laptop masing-masing. Dan saya juga mengetahui bahwa Bapak Ibu di sini tentunya sudah familiar juga dengan SPSS, bahkan Pak Redo juga sudah pernah ini ya, ada pengalaman dalam mengolah data, banyak ya pengalamannya, pengalaman geog. Kemudian Bapak Ibu di sini mungkin ada yang mau melanjutkan juga, baik itu ke S2 ataupun ke S3, dan semoga materi kali ini bermanfaat. Namun sekali lagi kami hanya sifatnya pengenalan dulu karena keterbatasan waktu, dan setelah pengenalan sedikit mungkin kita akan cobakan mengolah data langsung dengan softwarenya. Yang akan dibahas di sini tentunya adalah penggunaan JASP, kemudian Excel, SPSS, dan juga software PAS. Nah, di sini adalah penampakan ketika kita masuk ke webnya JASP. Kita akan ketemu di sini bahwa kelebihan dari software JASP itu adalah yang pertama free, kemudian friendly, dan juga fleksibel. Free maksudnya open source, tidak seperti SPSS yang berbayar dan juga mahal. JASP ini tidak ada dipungut, tidak diminta yang kita untuk membayar penggunaan softwarenya. Dan tapi di pengembang software ini mengizinkan kita jika kita merasa kelebihan uang, kalau kita mau berdonasi boleh, belajar atau untuk kebutuhan akademik, biasanya kita pakai free aja tanpa donasi. Dan selanjutnya friendly, karena sebetulnya mirip dengan SPSS, namun kelebihannya ada dua pendekatan. Jadi pakai seperti yang saya sebutkan tadi, pendekatan klasik yang digunakan SPSS di JASP ada, dan pendekatan Bayesian pun ada. Dan di sini di dalam softwarenya ada buku disediakan, kemudian ada data, ada perpus datanya. Maksudnya kita bisa untuk latihan itu pakai data yang ada di softwarenya saja. Dan JASP ini saat ini sudah masuk ke JASP 17. Jadi yang diinstal di laptop Bapak Ibu itu JASP 17 ya, kalau saya masih 16. Karena Windowsnya bukan Windows 10 ya. Ini adalah tampilan dalam JASP-nya, di mana di sini kita bisa ada buku kalau kita mau mengetahui lebih dalam tentang analisis yang kami lakukan. Kemudian di data library-nya sendiri itu bisa kita download atau kita gunakan data itu untuk pengolahan data latihan, ya, untuk latihan baik untuk statistika deskriptif, kemudian t-test, ANOVA, regression, preferences, faktor audit, band, dan lain sebagainya. Namun tampilan awal dari JASP sendiri, kalau kita tidak klik plus yang di ujung sini, sampai sini aja. Nah, kalau kita klik plus, akan muncul ini tambahan-tambahan ini. Jadi intinya JASP ini selalu mengalami pengembangan dibanding sebelum-sebelumnya, dan tentunya lebih lengkap dibanding SPSS. Nah, ini kan
di sini dia ada convert, ada meta analysis, tapi yang versi baru itu akan lebih lengkap lagi. Ada penambahan dan juga ada statistical quality control-nya juga. Nah, sebetulnya kalau kita bahas tentang geostatistika itu pasti identiknya dengan kriging ya, karena biasanya dalam apa namanya pengolahan data geostatistika itu kan biasanya yang muncul itu yang penemunya itu namanya trigger ya. Kalau dewasa ini geostatistika itu lebih luas dari segi setiap menggunakan analisis statistika dan pada ilmu kebumian itu dapat dikategorikan sebagai geostatistika. Jadi bukan hanya ini saja dan sudah lebih luas lagi. Nah, ini menampakkan kalau kita meng-entry data di SPSS itu bisa dibuka data ini ketika kita save, misalnya kita save di dokumen, maka ini bisa kita langsung buka di GISP, maka akan seperti ini. Langsung muncul, misalnya kita beri nama di variable view itu di SPSS itu X1, di GISP juga akan muncul sama seperti di SPSS. Jadi ini awalnya adalah data, ada yang saya sampaikan di Excel, data tentang lingkungan hidup ya. Saya mencari-cari data yang tentang pertambangan, itu kalau di MODI kemungkinan yang kita bisa gunakan adalah time series. Namun belum saya entry ke situ, dan data yang saya berikan adalah data tentang lingkungan hidup, masih tetanggaan lah dengan ilmu kebumian ya. Nah, di sini mungkin nanti kita bahas deskriptif dan inferensifnya. Kemudian kalau misalkan deskriptif itu sama seperti di SPSS, apa yang bisa muncul di SPSS itu bisa juga muncul di ASP. Dan plotnya juga itu bisa muncul juga di GISP, apa-apa yang bisa kita klik di SPSS. Jadi sebenarnya GISP ini bahkan bentuk outputnya pun itu sudah baku sebagaimana yang disarankan untuk penulisan ilmiah pada jurnal. Nah, ini bisa diperluas lagi kalau kita klik yang tadinya tabelnya hanya kecil, bisa kita dapatkan sampai ke persentil. Boleh kita perluas ya, maksudnya kalau awalnya defaultnya kan seperti ini. Nah, bisa kita klik lagi seperti SPSS. Kalau kita klik maka akan muncul semua yang kita butuhkan terkait data tersebut untuk deskriptifnya. Dan bisa kita, nah di sini ada seperti saya sampaikan ada Bayesian, ada klasikal. Jadi perbedaannya, kalau klasikal ini misalkan penelitian dilakukan oleh A, kemudian menghasilkan hipotesis yang diterima. Mungkin ketika B atau C melakukan, hipotesisnya malah ditolak. Yang seperti itu diatasi oleh Bayesian. Jadi dia akan melihat seberapa, misalkan kita pakai pendekatan bootstrap, seberapa besar peluangnya untuk kita lebih menolak gitu. Jadi dalam sampel yang beberapa kali iterasi itu akan lebih cenderung untuk menolak atau menerima si Hanon tadi. Kalau klasik dia hanya seperti itu, jadi bisa jadi penelitian yang sama, judulnya sama, sampelnya sama, penelitinya berbeda, hasilnya akan berbeda dengan pendekatan klasik atau pakai SPSS. Tapi kalau dengan dengan GISP itu bisa pakai klasik, bisa juga pakai Bayesian. Oke, kita tadi GISP sedikit saja penjelasan tentang software ini. Kita beralih ke Excel. Dan di sini di Excel itu sebetulnya Bapak Ibu ada yang namanya data analysis. Dan ini merupakan salah satu add-ins pada Excel yang bisa berfungsi seperti SPSS juga. Caranya adalah dengan membuka blank workbook, kemudian klik option pada sisi bawah sebelah kiri, kemudian kita klik add-ins, pilih data analysis, kemudian kita klik go, dan dilanjutkan dengan pilih checklist analysis toolpack atau analysis toolpack in VBA. Kalau yang belum ada ya, tapi kalau sudah ada di bagian data itu data analisis itu sudah ada. Itu
Kemudian ada fitur data analysis yang akan muncul sebagai bagian dari menu data pada Microsoft Excel. Ini contohnya seperti ini kan, di sini ada option. Nah, kemudian kita klik lagi. Di sini kita pilih add-ins. Kemudian di situ kita pilih ini Excel add-ins dan pilih analysis toolpath, dan di situ oke. Nah, kita pilih analysis toolpath atau dua-duanya juga boleh, salah satu juga boleh. Lalu klik oke, maka akan muncul pada di sebelah sini ini di data akan muncul data analysis. Nah, ini sebetulnya tidak makan memori di laptopnya karena bawaan dari Excel atau Excel settings. Ya. Nah, sebagai gambaran di sini juga ada ANOVA, ada korelasi, covariance, deskriptif, eksponensial shifting, dan lain sebagainya. Di data. Nah, bisa tanpa kita menginstal SPSS, JSP, PAS, dan lain sebagainya, ataupun Infuse itu, ataupun Minitab, ini bisa ya di Excel saja. Jadi tidak perlu. Biasanya kami kalau untuk mahasiswa, maksudnya kalau baru-baru pertemuan awal, Excel dan PAS aja. Jadi nggak makan waktu untuk instalasi. Nah, di sini yang bisa dikaitkan ke geostatistika itu adalah analisis korelasi, kemudian regresi, uji T juga bisa, uji Z, kemudian ANOVA, histogram. Kalau ketika saya buka Modi, atau satu lagi apa Modi? Ketika saya buka Modi itu bisa kita terapkan, misalkan kita ingin bandingkan data per provinsi pakai ANOVA, kemudian kita bisa mengkorelasikan satu variabel ke variabel lainnya, kemudian kita bisa buat visualisasi datanya di mode itu, dan yang paling penting karena akunnya lengkap bisa time series, jadi bisa untuk peramalan, forecasting atau analisis yang lebih bersifat prediksi ya, prediksi apa. Tapi sebenarnya kalau data pertambangan itu cenderungnya menurun ya, karena tidak terbarukan. Untuk praktek analisis data menggunakan Excel ini, kita dapat menyiapkan data dan melakukan analisis yang menggunakan, dan bisa dibuka nanti aja ini bisa buka data yang ada saya berikan di link Google Drive-nya untuk kita coba-cobakan nanti. Nah, ini contohnya misalkan kita taruhlah ada, kalau nggak ada ya ini indikator keberhasilan pembangunan, pura-puranya ada ya. Nah, di situ kita kaitkan dengan misalkan NTP juga, terus ada perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, evaluasi. NTP dulu itu tadi, tapi nggak perlu juga sebagai contoh aja. Nah, di sini di Excel akan muncul untuk summary-nya. Kalau kita mau per kolom itu mau kita lihat dari segi jumlah, rata-rata, variansnya, kemudian kita mau anovakan juga bisa, ini kan sebagai contoh aja. Nah, kita masuk ke SPSS. Untuk Excel, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk ke SPSS? Kami tetap bahas ke SPSS, tetap dipakai, tapi kami ngeri-ngeri sedap juga kalau artikel kami pakai SPSS, takutnya nanti setelah 5 tahun ditagih oleh developer software-nya sekian juta gitu. Jadi secara amannya kami gunakan modul pun yang kami kaitkan itu cuma bagian yang pas sama ASP, yang lainnya mungkin bersumber dari sumber lain. Maksudnya nanti ketika beredar modul di internet, kita yang dihubungi oleh developernya ada kan di 8 hari. Kalau yang gratisan ini, makanya kami untuk pembelajaran aja di kampus, misalkan mahasiswa mengerjakan secara manual dibantukan dengan SPSS, apakah pekerjaannya sudah benar atau belum gitu. Karena memang betul lebih user friendly SPSS ini, dan tutorialnya banyak tersedia di YouTube. Sedangkan software lain masih kurang, masih baru gitu ya. JSP ini baru populer di kalangan psikologi, psikolog, psikiater gitu yang berhubungan dengan psikologi.
mereka sering memvaliditaskan dan merehabilitaskan questionnaire-nya, makanya lebih populer. Tapi sebetulnya semua yang dilakukan SPSS itu ada di GISP, bahkan lebih lengkap. Kalau kita klik plus-plus yang di ujung gitu ya, di ujung GISP-nya. Nah ini, sedangkan untuk analisis data yang akan dibahas nanti penelitiannya mungkin SPSS, sistem evaluasi konvensional, reliabilitas data, kemudian berdasarkan kualitas atau nanti bisa request dari Bapak Ibu, misalkan mau apa. Ini contohnya kalau di SPSS ini ada data view, ada variable view. Kebetulan saya SPSS versi lama, ini SPSS versi 22 karena pakai versi trial tapi 7.000 hari kalau nggak salah. Jadi bisa 7.000 hari, terus malas mau install yang baru gitu. Udahlah yang SPSS 22 aja. Nah ini contoh kotak. Kalau ini sudah familiar pasti dengan Bapak Ibu, SPSS ini memang sudah tidak terkalahkan lah. BPS sendiri pakai ini juga. Padahal mereka lisensinya udah kadaluarsa ya. SPSS berapa yang lisensi? BPS 17. Nah sekarang juga mereka pakai bajakan juga. Jadi makanya kami mensosialisasikan bagaimana kita beralih ke JASP yang open source, tidak ada masalah. Terus outputnya pun sudah menggunakan tabel baku si JASP. Bu izin ya Bu ya. Nah ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan Excel. Nah kemampuan Excel itu sampai di mana aja nih Bu? Maksudnya itu kan kalau udah ke SPSS itu kan bisa interpretasinya juga muncul. Kalau Excel gimana Bu? Terus tadi Ibu bilang tadi saya menggunakan data awal itu SPSS, terus baru saya pindah ke karena output tadi ya. Oleh si JSP itu sebenarnya gini, dia nggak benar-benar menyuruh kita move dari SPSS, jadi dia masih bisa mengoneksikan dirinya dengan file SPSS, jadi lebih ke gini, dia pindah. Tapi sebenarnya kita misalnya punya data, kita entry di SPSS dulu nih, terus kita buka. Kalau saya lebih mudahnya itu sih, tapi pakai Excel juga bisa, CSV disimpannya sebagai CSV, dibuka dari situ atau entry langsung di JSP-nya. Menurut saya lebih ribet dibandingkan kita buka dari file SPSS, karena ketika kita simpan entrian kita dalam SPSS, kita buka dari JSP, outputnya kan tetap JSP, tidak terbaca juga kita pakai SPSS. Nah SPSS-nya masih tetap kita gunakan karena itu tadi lebih user friendly dalam pengentrian data. Memang kami akui gitu SPSS ini, tapi kalau JSP user friendly-nya dalam penganalisisannya, jadi bisa collab sebenarnya, nggak perlu diuninstall si SPSS-nya. Kalau misalkan SPSS 25, kemudian 3 tahun lagi ada SPSS 27, jangan tinggal yang 25. Kayak saya 22, pakai aja buat entry data, karena lebih mudah di sini. Yang tadi data view-nya ini, nanti pada overview-nya itu akan lebih mudah untuk memberikan label, value label. Tapi kalau JSP agak susah. Di combine berarti ya, artinya selesaikan di sini, udah terbentuk, terus di set, dibuka dari JSP. Karena saya udah coba kadang mau ubah dari string ke numerik aja di JSP itu agak error dia. Tapi ketika kita pindahkan yang SPSS nggak ada error sama sekali, langsung berubah karena jadi dia membaca kayaknya memang si pengembang ini ingin mengajak pindah tapi pelan-pelan gitu ya. Dan di sini pas ini sebetulnya memang lebih dekat ke masalah lingkungan karena paleontological statistic software ya, singkatannya, kepanjangannya. Dan di sini bisa kita lihat kalau di modul itu bisa dibaca Bapak Ibu. Ini kalau modul yang pas nama JASP memang kami yang membuat sendiri. Kalau software lain karena berlisensi, jadi kami ambil dari sumber lain juga. Nah di sini ada di halaman 13. Nah di sini kalau Bapak Ibu lihat ada metode koordinasi di software pas ini ya. Ada metode koordinasi di halaman. Nah di sini kan ada stratigrafi, kemudian landmarknya, dan lebih biasanya sih yang menggunakan memang teman-teman dari teknik lingkungan. Ini contoh analisisnya. Tapi outputnya kalau pas ini memang agak tinggi ya. Misalkan di SPSS itu kalau kita terus kawalis itu banyak deretan tabel penunjang di situ di bawah-bawahnya
sampai 20 mungkin kalau di pas cuma 1 minggu langsung ke yang dibutuhkan aja gitu. Terus dia kasih kesimpulan kok signifikan gitu, kok tidak signifikan. Nah, pas itu agak ini ya simple dan tidak mungkin kalau untuk peneliti yang ingin banyak-banyak menjelaskan ini kurang cocok. Tapi kelebihannya dia portable tadi ya, bisa disebar pakai WhatsApp dan prestis. Nah, mungkin itu saja pengenalannya dan sedikit ada tentang Ifuse ya. Ifuse di sini. Ifuse ini kalau mau ngolahnya harus fokus sih. Jadi kami sekilas-sekilas aja Ifuse. Sebenarnya sekarang udah Ifuse 10 dan lebih cenderung ke regresi korelasi, time series, dan dia tidak terlalu user friendly karena semi pemrograman karena harus mengetikkan sendiri modelnya, persamaannya. Di sini kalau SPSS sama yang lain kan tinggal kita klik muncul. Nah disinilah kenapa Ifuse ini masih belum terlalu populer di kalangan akademisi, kecuali orang ekonomi karena dia Ifuse itu kan sendiri sudah membawa teknologi SPB gitu ya, maksudnya lebih ke ekonomi gitu. Nah kali itu kalau biostatistika mungkin di sini bisa untuk regresi yang linearnya. Kalau yang untuk pemodelan networking yang linearnya itu nggak bisa ya. Jadi terbatas sih si Ifuse ini lebih ke memang cenderungnya ke ekonometrika, peramalan, testing, lebih ke apa namanya? Misalnya kita mau lihat hubungan kausalitas Granger yang paling populer ya di Ifuse ini. Sebelum kita menentukan variabel bebas dan kita untuk regresi, kita bukalah si Ifuse untuk memastikan bahwa benar dia lebih sifatnya X atau lebih sifatnya Y gitu. Kalau di kausalitas Granger, di kausalitas Granger Ifuse. Namun kalau seandainya lebih lanjut tentang Ifuse ini, mungkin kita ada kami ajukan kontak pengabdian lagi gitu ya. Terus Ifuse, karena Ifuse ini memang dia seharusnya sendiri, nggak bisa bareng-bareng yang lain. Kalau pas baru klik langsung muncul gitu kan panggilan. Jadi kita bandingkan sumber daya dari lingkungan. Sebenarnya datanya adalah nah ini kalau di SPSS, nah itu kelemahan SPSS, dia tuh misalkan ANOVA harus dimulut kayak gini. Tapi kalau di ASP enggak, dia pakai variabel pas juga enggak. SPSS aja sih harus kayak gini. Jadi kadang-kadang kesalahan itu terjadi pas SPSS itu kita lupa nih bahwa ini kan adanya balance, maksudnya per pulau itu beda-beda jumlahnya. Kemudian 1, 2, 3 kalau kita kayak gini kan salah hasilnya. Bisa jadi kita bandingkan itu bukan misalnya per provinsi ada yang nggak ada, soalnya kayak itu ya ada yang di nol kan. Ada yang nggak ada memang kayak misalnya mangrove bisa terumbu karang, ada yang bisa tetap bisa. Ini ada yang nol. Dia mangrove-nya ada tapi hutan konservasi nggak ada, hutan lindungnya nggak ada, produksi terbatas nggak ada, produksi tetapnya nggak ada. Kemudian yang lainnya ada. Ini data kalau misalkan di SPSS perlu diurutkan gini nih. Kelemahan SPSS. Maksudnya kita akan menyadari kelemahan itu ketika kita sering-sering mengolah kasih ribet ya. Padahal software lain nggak perlu gitu. Si SPSS itu memperlibatnya di hal-hal tertentu. Tapi kalau kita sabar, nggak masalah sih. Di sini, nah ini pulau. Nomor 1 itu Pulau Sumatera, 2 itu Jawa, 3 Kalimantan, dan 4 Sulawesi. Kemudian jadi dibagi pulau itu 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, kita mau bandingkan nih, nanti per pulau dengan anggota. Pulau-pulau itu adalah provinsi. Jadi bisa juga kalau Bapak Ibu membandingkan provinsi, anggotanya atau sampelnya adalah perusahaan. Bisa. Nah, kita mau lihat nih sebenarnya antara provinsi Jambi dengan mana yang mirip, misalnya kita mau tahu yang mana yang lebih unggul atau mana yang lebih mencolok gitu, menonjol dari karakteristik geo atau data hubungannya. Kalau ini kan hubungan gitu. Ini kalau itu izin dong. siapa? Di sini kalau dari segi SPSS berarti kalau data murninya, data mentahnya berarti di sini cuma
luas hutan konservasi, luas hutan lindung tuh ada semua datanya. Ya. Produksi ada, berarti yang misalkan ini datanya semua ya, hasilnya yang sebelah kiri tadi Bu ya? Yang ini kalau kita mau ke SPSS kita ubah tuh kayak gini bentuknya. Oh, jadi untuk kalau Nova sih, ini gambaran aja Pak. Kalau Nova berarti kan dia kayak gini nih, diubah kayak gini langsung aja ini masukkan. ya. Tapi kalau ini nanti kita mau lihat per variabel, ini per variabel. Beda Per provinsi. Ya, karena saya lihat di sini data yang kita isi, ini saya dari nol, data yang kita isi berarti provinsi, misalkan 33 provinsi ini, berarti dengan luas yang data yang mentah yang ada, Ya. itu luas hutan konservasi otomatis ada, hutan lindung ada, luas hutan produksi ada, hutan produksi tetap ada, mangrove ada, ekosistem ada, indeks kualitas udara. Nah, dari tadi saya lihat indeks kualitas udara ini kita yang buat data sendiri atau memang muncul sendiri dari SPSS? Enggak, ada di IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Data primer itu. Data primer juga ya? Semua data primer itu. Ini semua di data ini semua Data apa? primer. Nilai variabel juga? Ini kita entry sendiri Pak, jadi Entry kami sendiri, ambil ya? dari KLHK, dari BPS, itu juga kami gabung. Dan itu adalah seperti ini. Boleh DW datanya. Kalau nilai variabel itu kan, Tapi ada kami bulatin. maksudnya kalau nilai variabel itu memang Dolar. hasil olahan. Oh enggak, memang sumbernya dari Sama. Oh tapi gini, ada Iya, yang iya. sumber satu pakai satuannya sih kami lihat. Boleh. Ini semua data Untuk mentah. pulau 1, 2, 3 data mentah juga? Itu analisis Pak, itu analisis variasi. Kita misalkan Kayaknya yang di Sumatera kita misalkan nama kode Kode. ya, perempuan laki-laki 1, 2. Kodean. Oke, siap, Kita lanjut. yang kode keahlian. Kalau JSP dulu nih kayak gini, langsung aja. Oh. Bisa jadi SPSS mintanya gini, jadi sebenarnya bisa kita per provinsi atau per pulau atau per variabel di JSP dia langsung. Tapi pas di SPSS harus kayak gitu. Jadi selain berarti kita nih mungkin kearahkan ke pertambangan, kita tertarik nih, bisa aja nih. RR 5 tahun, PT misalkan reklamasi RR per 5 tahun, kita bisa nih melihat nih per variabelnya, berarti untuk kesuksesan dia dalam reklamasi bisa dapat datanya ini. Bisa, jadi kita bisa bandingkan tuh Pak sampai 10 Oke, Pak, PR Pak Amru. sampai kode 10 bisa. Ini orang selamat. Tapi kalau manual, manual. Karena saya orang sama ini ada orang Kita mau bandingkan nih potensi, jadi kita mau lihat mana sih yang menonjol dari pulau-pulau ini. Tapi ini pulau konteksnya. Nah, kalau misalkan per provinsi juga bisa, berarti kan kayak tadi ya perusahaan atau data CSR Kan gambut kan sama Sumatera, Jawa, Kaitannya dengan Oh kamu kota, kalau provinsi kabupaten kota bisa. Nah, yang konsultan Oh kan ada ini ada artikelnya sih. Sebenarnya kalau yang saya lihat dari tesis itu kok banyaknya pakai analisis regulasi korelasi, padahal kan banyak alat analisis statistika yang lain. Itu yang sebenarnya mau saya sampaikan bahwa banyak sih sebenarnya data pertambangan itu yang bisa asalkan datanya ada, kita bisa banyak yang bisa kita gali dari situ, informasi yang lebih dari sekedar deskriptif saja, bisa kita analisis, bisa kita modelkan, time series, kita prediksi. Di contoh, food swap ini kan programnya orang biologi kalau yang food swap ini tukaran buah, jadi bisa di kota, bisa dari orang kabupaten ke kota. Misalkan dia di pekarangan menanam jambu atau menanam buah-buahan lah, bisa yang biasa di belimbing atau sawo. Kemudian tukar-tukaran, itu food swap programnya ditawarkan oleh digagas oleh teman-teman dari biologi, mungkin nggak setuju nggak petani atau masyarakat kalau kita tukar-tukaran gitu. Jadi di datalah seperti ini. Nah di SPSS enaknya itu kita bisa melabel, terus habis itu kita bisa, kalau misalkan ini kan kalau di name ini harus pakai underscore, tapi kalau di label kan bisa diketik biasa ya. Kemudian di sini ada value label, kalau mau ada value label misalnya kategori rendah, sedang, tinggi. Nah di sini bisa nih di JSP bisa juga, tapi kadang dia suka error. Misalnya kita sudah ganti jadi numerik, berubah lagi jadi string, gitu, berubah lagi jadi non numerik, ya kan? Kalau di SPSS dia bisa stabil. Nah kalau setelah ini, misalnya kita entry data ini kelurahan di Jambi ada 15 di Kota Jambi.
kita mau lihat nih kecenderungan dari masyarakat, apakah mereka tertarik kepada si full swab ini gitu ya. Tapi ini lebih ke ketertarikan. Oh, tertarik dan tidak tertarik. Yang di pertama itu tertarik full swab, yang kedua tidak tertarik full swab. Kemudian yang variabel berikutnya adalah alasan. Alasannya ada karena konservasi, maksudnya ada buah-buahan yang hampir langka dijumpai di pasaran. Akhirnya dia tanam di rumahnya. Kemudian, benar nggak itu ya? Saya nggak tahu nih bukan dalam biologi. Benar ya? Konservasi itu ya? Terus konsumsi, dalam belajar biologi maksudnya. Terus konsumsi, dia menanam itu karena dia suka. Misalkan menanam jeruk di depan rumah karena dia suka, walaupun hasilnya asam juga karena dia suka, malah gitu. Kemudian penyaluran hobi karena dia suka hobi bertani. Sementara mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan hobi, jadi dia menyalurkannya ke menanam buah-buahan. Kemudian pemanfaatan waktu luang, ini kelebihan waktu, jadi dia pakai untuk menanam di depan rumah. Kemudian kemudahan penanaman, ada beberapa tanaman yang mudah ditanam. Terus aspek sosial, kemudian pemanfaatan lahan. Jadi di sini bagi yang tertarik tentunya ada jumlah di tiap kelurahan ini jumlahnya. Ini kenapa data seperti ini karena jumlah sampelnya. Untuk yang tertarik di kelurahan 1 sampai 15 ini untuk full swab. Data aslinya ada sih sebenarnya, tapi ini kan karena kita buka SPSS nanti lama lagi. Udahlah, saya jelaskan seperti ini kira-kira. Nah, ini bisa kita buka di JASP. Makanya tadi hasil neural network ini adalah hasil data dibuka, data SPSS dibuka di JASP. Yang ini tadi ini. Berarti ini data yang kita input di SPSS ini kan dari Excel, sudah Excel kan? Iya. Berarti formatnya JSP itu? Oh enggak. Kalau SPSS bisa dikopas. Nah, itu kelebihan SPSS, dia bisa dikopas dari Excel ke SPSS-nya. Kelebihan SPSS lagi. Jadi masing-masing software itu ada kelebihan kekurangan. Nah, di sini kan ini kita sebenarnya pakai data yang tadi, data dari SPSS tadi dibukanya di JASP. Misalnya kita simpan nih dari yang ini, kita tertarikan, kemudian kita buka lagi nih JASP. Jadi saya cuma pakai SPSS ini untuk menyimpan data. Padahal di sini banyak analisisnya, tapi nggak ada SEM di sini dan nggak ada MIC di sini, ada kelemahannya gitu. Akhirnya saya buka JASP karena saya mau pakai dua analisis itu. Pakai SPSS saja dulu. SPSS dulu. Iya. Oh iya boleh. SPSS ini yang mau dikerjakan apa gitu? Oh gitu boleh. Kita buka dulu, misalnya kita punya data di Excel ya, udah buka data asli. Ini mahasiswa biologi yang mendata ke lapangan. Jadi dia tanya setiap di kelurahan ada sampel, gitu, ada sampel, kemudian didata. Banyak nih datanya, sebenarnya banyak analisis yang bisa digunakan. Tapi untuk sementara saya sederhanakan dulu ke tadi MIC dengan neural network. Nah ini dia sampai 18 mendata. Rajin sekali nih memang anak-anak ini. Mungkin akan sudah proses juga karena ini masih biologi. Jadi mulai dari sini, ini variabelnya, ada indikatornya. Sesuai tadi, kecamatannya cuma 3, tapi dia punya kayak kelurahan. Nah, kelurahan yang diambil totalnya jadi 15. Kecamatannya cuma ini. Harusnya Danau Sipin juga masuk tapi nggak masuk. Yang dipilih oleh mereka cuma ini. Dan hasilnya adalah ini. Ini sebenarnya kalau setiap sheet ini ada beda analisis statistikanya. Ada banyak bisa nggak hanya regresi, nggak hanya SEM, nggak hanya non parametrik gitu. Ada banyak yang bisa kita lakukan dengan data ini. Sebenarnya banyak PR saya juga karena ini kan sebenarnya dari Pak Bambang Wadek 1, mahasiswanya Pak Bambang. Nah kemudian beliau minta tolong analisis, kemudian saya pilihkanlah MIC dengan neural network tadi karena regresi udah biasa gitu, udah pasaran, saya tidak menyarankan lagi. Di samping banyak asumsinya dan itu kadang terkendala analisis gara-gara asumsi dan terpenuhi, sementara sampelnya sedikit ya. Kemudian di sini dia sampai menggali gendernya juga, kemudian di sini ada bibit campur tunas dan lain sebagainya, dan dia juga jenis pupuk yang digunakan. Nah makanya
Kalau Bapak Ibu punya ide namun kekurangan tenaga, itu bisa saja Bapak Ibu hubungi kami, mahasiswa kami banyak. Kami bisa suruh pendekatan. Karena kami sebenarnya kekurangan masalah gitu. Maksudnya kekurangan masalah. Maksudnya kekurangan masalah untuk dianalisis, karena kami memaksakan nggak ada masalah kami jadikan masalah gitu. Padahal nggak masalah, itu masalah gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah. Kami ada masalah, Pak. Nah, di sini kita punya kolaborasi curricular, bisa penelitian bareng kayak gitu kan. Nah, ini pemeliharaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian ya ada juga menggali di sini rata-rata umur dan diameter tanaman buahnya. Nah, ini contoh data yang bisa kita masukkan langsung. Nah, ini JSP. Kebetulan sudah bertambah, jadi semuanya sudah saya maksimalkan di sini. Dan ini versi 16 masih sedikit, masih kalah dari yang 17 itu ada quality control juga ya, pengendalian juga dari lulusan di sini ada. Nah, di sini kan klik to get latest version, tapi terhenti sama juga di dalam Google Poli karena kami nggak Windows 10 laptopnya, jadi bisa. Yang versi baru itu harus Windows 10. Nah, di sini kita bisa open yang tadi. Nah, ini data yang tadi sudah bisa kita ambil dari, atau misalnya yang belum ada kita ambil nih. Ini data SPSS. Oh, kirain data yang ini. Nah, ini yang tadi kita olah jadi MIC tadi. Nah, ini bisa, ini nggak dua arah kan? Jadi maksudnya dia cuma fokus ke tertarik, karena apa dia tertarik gitu. Bisa juga MIC dipotong, kalau yang kayak tadi kan yang dua arah ya. Maksudnya ininya kita definisikan, kalau enggak juga bisa kayak gini aja. Itu kelebihannya dari si MIC. Nah, kita bisa open di data apapun dalam bentuk SPSS nih. File SPSS kita buka dari Tanya itu formatnya apa? komputer. Dari sini, misalkan dari sini kita cari kemana data yang Formatnya bentuknya apa yang dari SPSS. Kayak gini nih, bentukan ini SPSS kan? Data ini data mahasiswa yang kita pakai kebetulan, terus data integrasi, data ini kan bentuk SPSS semua ini. Kalau JSP kan dia gini nih, ada simbol J hijau. Ini data yang disimpan dari JSP-nya. Tapi kalau yang disimpan dari SPSS bentuknya kayak gini, ada merah-merahnya. Kalau yang versi baru mungkin beda lagi bentukannya. Versi 25 tadi ya, ini versi 22. Ini misalnya kita ambil data stepwise latihan, ini ada latihan stepwise regression, kita mencari model terbaik regresi. Kita buka. Nah, importing SPSS file. Jadi dia mengimport dari SPSS kayak gini. Udah berubah langsung nih. Misalnya kita pakai di sini numerik muncul kayak udah di sini. Dan bisa kita analisis. Nanti kan di sini kan yang ini dianggapnya sebagai string nih, sebagai kategori. Coba dulu nih. Ini maksudnya ke SPSS lagi, bisa diubah di sini dulu. Intinya JSP ini dia sudah mengkondisikan bahwa orang-orang nih banyaknya SPSS pasti, jadi dia bisa mengakses dari SPSS gitu, agar memang digunakan. Nah, kalau sudah masuk data, ini kebuka semua. Tadi kan sebelum ada data, ada yang nggak bisa di-print dari fitur-fitur ini. Dan kalau yang hobi pemrograman, ada software card juga di sini di JSP ini, bisa digunakan juga sebagai untuk membuat sintas, membuat program. Oke, ini kita misalkan, ini lanjut atau gimana nih? Kita mau analisis ANOVA pakai SPSS dulu, terus kita bandingkan pakai JSP. Tadi kan sudah ada penggunaannya, kita pakai compare means karena kita mau membandingkan rata-rata antar pulau, 4 pulau. Kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini faktornya adalah pulau. Dan dependensinya kita masukkan, ini pakai kontrol aja bisa. Dan kita bisa pilih di sini uji lanjutnya. Kalau tadi di artikel kita pakai QK, biasanya juga pakai SKP, kalau itu begini. Saya juga pakai yang lain, tapi ada syarat-syaratnya nih untuk menggunakan yang lain-lain ini. Jadi kita pakai aja yang umum dulu. Kemudian kita oke kan. Tapi langsung muncul banyak ya, kalau kelebihan SPSS itu ya banyak masalahnya. Tapi kalau di pas cuma satu tabel yang muncul gitu.
SPSS tuh bagusnya di sini. Tapi ini versi jadul ya, 22. Kalau yang baru mungkin sudah tabelnya sudah lebih bagus, ada warnanya, ada biru, warna biru putih ataupun lebih bagus lagi tampilannya. Nah ini kan Bapak Ibu kalau kita lihat dari value-nya yang nggak signifikan ini luas main blok ini, nggak ada perbedaan, jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu perlu dimasalahkan berarti. Ini yang perlu dimasalahkan itu yang signifikan yang ini, luas observasinya, luas pengunjungnya, luas terbatas dan terbatas. Dan nilai stick yang ini adalah nama lain dari value, peluang untuk kita kurang dari berapa sih? 0,05 alfa. Kalau kurang dari alfa berarti dia signifikan. Oh itu yang di atas tuh ya? Kalau di kan memang cuma satu tingkat, jadi kalau dibagi dua lagi, 0,032 itu termasuk yang signifikan. Berbeda. Nah karena berbeda signifikan, kita lanjutkan menjadi pakai uji TUKE tadi dan SKP post hoc test dilanjut alfa. Mana sih yang berbeda antara pulau 1 dengan 2? Ternyata beda. Ternyata pulau 1 dengan 3 itu nggak beda. Nah ini kan munculnya 1, 2, 3, 4, kita bingung, kita bisa memberi label di SPSS nya. Caranya diklik value label yang di sini pulau ya, di sini value label kita kasih 1 itu Sumatera, kita klik add, kemudian kita klik lagi 2 tadi Jawa, lagi 3 itu Kalimantan, lagi dan 4 adalah Sulawesi. Nah ini contoh kami mencari-cari masalah, sebenarnya nggak masalah ya Bapak Ibu, karena kami kekurangan topik ya sebenarnya sebagai ya, statistisi, matematikawan. Oke, sudah kita berikan label, kita ulangi analisis yang sama, itu akan muncul nama-namanya harusnya. Ini yang nominal. Nah, di sini sudah muncul nama pulaunya Bapak Ibu. Nah, ternyata Sumatera dengan Jawa itu nggak berbeda karena dia berbeda karena nggak alfa berdua ya, karena alfa aja 0,05. Kemudian antara Sumatera dengan Kalimantan itu nggak berbeda justru 0,939 adalah hal luas hutan konservasi, berarti masih imbang nih. Terus Sumatera dengan Sulawesi juga masih imbang. Cuma kalau Jawa yang wajar lah kan. Terus untuk ke bawahnya kita lanjut ke luas hutan lindung. Sumatera dengan Jawa nggak berbeda, Kalimantan juga nggak berbeda semua ya. Kemudian untuk di luas hutan produksi terbatas itu yang berbeda adalah Sumatera dengan Kalimantan justru hutan produksi terbatasnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu yang perlu digali-gali, sebenarnya kami butuh partner dari yang bidangnya. Kalau kami kan cuma mengeluarkan kayak gini, informasi lebih lanjutnya sebenarnya digali oleh orang-orang yang memang bidangnya, atau teknik lingkungan, atau dari teman-teman yang di ekologi. Kenapa nih kok bisa hutan produksi terbatasnya Sumatera dan Kalimantan ini signifikan berbeda? Kemudian hutan produksi tetapnya juga sama, Sumatera dan Kalimantan 0,040 nih PPP-nya berbeda juga gitu. Jadi kan memang ada di Kalimantan itu mungkin kurang ya hutan produksinya, memang hutan alami katanya itu ya sepertinya gitu. Nah itu kami kadang-kadang nggak bisa loh menyimpulkan itu karena bukan bidang kami. Jadi kami cuma mengeluarkan ini beda nih nggak beda gitu. Tapi untuk kenapa itu berbeda, kenapa itu sama, ini nggak bisa. Maksudnya bisa, tapi kalau kami mendalami lagi gitu kan ternyata ya. Nah ini terus luas kantornya nggak berbeda pulau-pulau ini. Yang berbeda adalah gue memang nggak signifikan sudah di. Kalau dari SKP itu di dalam sebenarnya hasilnya sama aja, beda dari pendekatan. Kalau misalnya mau ke rombongan yang lain, baru beda dari segi datanya. Kalau SKP ini sudah disandingkan, jadi tapi hasilnya sebetulnya sama aja. Terakhirnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Nina, maka selanjutnya acara kita, kegiatan kita pada
siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan